Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurhidayah dengan nomor induk 877623923 UPBJJ Bandar Lampung Pokjar Salut HMPTI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 7 Optik, yaitu pada kegiatan praktikum 1 Sifat Cahaya dengan judul praktikum Percobaan Pemantulan Cahaya. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering memanfaatkan pemantulan cahaya seperti pada saat bercermin atau melihat bayangan pada permukaan air. Pemantulan cahaya terjadi ketika cahaya mengenai permukaan dan memantul kembali. Alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama adalah layar, lalu celah cahaya, busur derajat, penggaris, lilin, centong sayur sebagai cermin cembung dan cermin cekung, HP untuk senter, dan cermin datar. Pertama, percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Hukum pemantulan cahaya menyatakan bahwa sudut datang selalu sama dengan sudut pantul, di mana besar sudut dihitung dari garis normal atau angka 90 derajat pada busur. Selanjutnya, susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin seperti berikut. Lalu amati berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Bisa dilihat bahwa pada saat cermin datar diletakkan, berkas cahaya langsung dipantulkan ke arah sebaliknya. Sedangkan ketika cermin belum diletakkan, berkas cahaya merambat lurus tanpa mengalami perubahan arah atau memantul. Selanjutnya, ukur besar sudut datang dan sudut pantulnya, di mana besar sudut datang akan selalu sama dengan besar sudut pantulnya. Cara menghitungnya yaitu hitunglah selisih dari garis normal atau angka 90 derajat, maka sudut datang 45 derajat dan sudut pantulnya 45 derajat. Hal ini terbukti bahwa sudut datang akan selalu sama dengan sudut pantulnya. Selanjutnya, letakkan lilin di depan cermin datar. Ketika lilin diubah posisi baik ke samping, ke depan, maupun ke belakang, bisa dilihat sifat bayangan lilin yang terbentuk di dalam cermin bersifat maya, tegak, dan memiliki ukuran yang sama besar dengan bentuk aslinya. Yang kedua, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar dan bersifat menyebarkan berkas cahaya atau divergen. Letakkan cermin cembung di depan lilin, lalu amati bentuk bayangan yang muncul pada cermin. Hasilnya, bayangan lilin di dalam cermin cembung terlihat tegak, namun ukurannya menjadi lebih kecil. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung ini adalah maya, tegak, dan diperkecil. 3. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam dan bersifat mengumpulkan berkas cahaya atau konvergen. Susun alat dengan meletakkan cermin cekung di depan lilin. Aturlah jarak lilin atau layar sampai terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Saat lilin diletakkan dengan sangat dekat atau berada di antara cermin dan titik fokus, kita bisa melihat bayangan langsung di dalam cermin. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Jarak benda saat ini adalah 20 cm dan jarak bayangan 2 cm. Saat lilin digeser menjauh melewati titik fokus, bayangan tidak lagi terlihat di dalam cermin, melainkan harus ditangkap menggunakan layar. Sifat bayangannya berubah menjadi nyata, terbalik, dan diperbesar. Jarak benda saat ini adalah 15 cm dan jarak bayangan 3 cm. Saat lilin digeser jauh dari fokus, ukuran bayangan pada layar mengalami perubahan menjadi semakin mengecil.
Sifat bayangannya pada saat ini adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Jarak benda saat ini adalah 10 cm dan jarak bayangan 5 cm. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat yang dapat dipantulkan. Dengan karakteristik bayangan, yang pertama, cermin datar memenuhi hukum pemantulan di mana sudut datang, maya, tegak, dan sama besar. Yang kedua, cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya sehingga bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Yang ketiga, cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya, sifat bayangannya sangat bergantung pada jarak fokus, bersifat maya, tegak, diperbesar saat dekat, serta menjadi nyata, terbalik, diperkecil saat digeser sangat jauh, hingga akhirnya bayangannya mengabur dan hilang.